Halo teman-teman, kembali lagi di Capture Project di Ruang Psikologi Corner. Nah, di hari ini sama seperti kemarin-kemarin, saya tetap mengundang pembicara favorit saya, Didik Mas Riviono, yang berprofesi sebagai psikolog. Nah, eh, di ruang kali ini, hari ini kita akan membahas tentang kekerasan. Nah, kekerasannya hari ini saya lebih mengerucut tentang kekerasan verbal ya. Nah, banyak sih sebenarnya kekerasan tuh. Jenis-jenisnya kekerasan tuh ada banyak. Ada kekerasan secara fisik, yaitu dipukul, nabok, jambak, cubit, ya kan. Ada juga kekerasan finansial, seperti biasanya pacaran sih ini. Biasanya ada orang-orang pacaran sih. Jadi mumpung, oh ya ini aku lagi sama pacarku, aku mau belanja sama dia, aku habiskan duit dia, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Itu kan salah satu kekerasan finansial yang dimana banyak orang tidak sadar. Nah, hari ini saya lebih ke kekerasan yang benar-benar banyak orang tuh nggak sadar, mereka sering melakukan dan mereka adalah korbannya. Nah, saya hari ini tentang kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu lebih seperti apa sih dia bentuknya itu? Jadi begini, kekerasan perlu diketahui itu paling tidak mudah kita perhatikan adalah ada dua hal. Yang pertama itu non-verbal, yang tadi dikemukakan sebagai fisik, dan yang satu verbal. Nah, kalau verbal itu biasanya lewat kata-kata. Kalau kita mengetahui kata-kata yang tidak bijaksana, cenderung memojokkan orang. Jadi boleh dikatakan nadanya itu menyalahkan pertama, kemudian mengintimidasi, kemudian selain mengintimidasi, kemudian melangkah lebih jauh, betul-betul melaksanakan intimidasinya. Jadi kekerasan verbal itu memang betul tadi dikatakan secara tidak sengaja kita sudah terbiasa dengan kekerasan verbal itu yang jadi masalah. Ya, betul. Sehingga orang tidak menyadarinya, oh ini menyakitkan apa enggak ya buat orang, menyinggung perasaan orang lain. Ya. Tapi kalau orang yang bersangkutan kemudian meresponnya, baru kita sadar, ada yang salah. Nah, itu yang jelas. Jadi kekerasan verbal itu memang betul cenderung tidak disadari karena kita memang adalah orang-orang yang masih sering timbul mengatasi hidup dengan cara-cara yang penuh dengan kekerasan. Sampai-sampai kalau kita lihat film-film pun dan film kartun pun, ya toh. Kalau kita melihat ada kekerasan gitu, anak-anak itu malah tertawa-tawa. Nah, sebetulnya tertawa pun itu bisa menjadi kekerasan verbal karena ada tertawa yang sinis. Ya, betul. Nah, jadi kekerasan verbal itu macam-macam ya. Itu yang jelas. Pemicunya itu apa sih? Selain yang jelas, saya sakit hati biasanya. Awalnya nggak sakit hati, akhirnya kita mengintimidasi. Selain karena ada alasan tertentu, apakah ada pemicu yang lain dari kekerasan verbal itu? Begini, biasanya verbal itu terjadi semenjak kecil, semenjak anak-anak. Individu-individu yang terbiasa dengan yelling, teriak, diperintah dengan keras, dan selalu memakai nada tinggi, itu memang cenderung ke kekerasan verbal karena mereka tidak mengontrol. Dengan begitu biasa, hei kamu, nah gitu ya, jangan lakukan ini, begitu ya, itu kan tinggi. Tapi ada orang yang mengatakan, hei kamu, sini, jangan lakukan gitu dong. Nah, dari kalimat dan nadanya saja orang bisa memperhatikan apakah ini sebuah kekerasan atau tidak. Kalau kita dalam mendidik anak-anak sebetulnya ada 5 tahapan yang harus kita perhatikan, termasuk di dalam satu adalah berbicara dengan lembut, membimbing, kemudian mulai meningkat, setelah meningkat mulai yelling. Nah, dalam dunia sekitar kita ini langsung masuk ke teriakan, ya, menghalangi anak-anak dengan teriakan-teriakan. Jadi kalau kita Anda bertanya apakah kekerasan verbal itu dimulai dari mana? Saya mengatakan dimulai dari lingkungan lebih dulu. Lingkungan yang soft, yang lembut, penuh dengan kasih sayang, itu akan lebih mudah mengontrol ini.
Tetapi lingkungan yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan perjuangan hidup untuk mempertahankan dirinya dalam mencapai sesuatu, ini cenderung akan menaikkan tekanan-tekanan, nada tekanan-tekanan yang berbau kekerasan dan sudah terbiasa dengan hal-hal yang menyinggung orang lain, itu yang jelas. Berarti kekerasan verbal itu juga bisa meliputi seperti bullying juga ya? Bullying iya, sama ya? Sama, bullying itu sekarang lagi populer ya. Iya. Itu yang jelas. Sampai-sampai guru-guru pun harus memperhatikan hal ini. Iya. Jangan sampai orang tua wali murid kan banyak yang protes. Bullying salah satu itu. Tapi bullying itu selalu diikuti dengan tindakan. Di samping kata-kata, kemudian lebih kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dan sering terjadi, tapi ini sering disembunyikan. Yang bersangkutan melakukan kekerasan verbal itu kemudian diikuti tindakan meskipun sederhana. Contohnya Contoh yang paling mudah begini. Anak itu, botak. Botak nih gitu ya. Suatu saat botaknya dipegang betulan. Itu juga satu bentuk kekerasan juga ya. Betul, jadi sudah mulai masuk. Meskipun awalnya guyonan, tapi lama-lama yang memiliki kebotakan sakit hati juga akhirnya. Sakit hati karena di samping diolok-olok, ya kan masuk olok-olok. Kemudian masuk lagi dalam perbuatan. Dua-dua jadinya sudah masuk. Betul-betul bullying gitu ya. Itulah kekerasan verbal. Dampak kekerasan verbal sendiri ini selain dari korban jelas dia akan merasa sakit hati ya, pasti merasa sakit hati. Apakah selain sakit hati dia akan merasa perasaan lain gitu sama dia dapat kekerasan verbal? Ya, satu hal itu akan merendahkan nilai dirinya sendiri. Jadi dia mengukur anak yang kena bullying itu mengukur tidak soal kemampuannya. Contoh yang paling mudah, anak yang tadinya harus bisa bermain bola dengan baik, kalau diajak kemudian ada anak-anak yang melakukan kekerasan terhadap dia di satu kelompok grupnya itu, dia aku nggak bisa kok. Padahal kalau dia selepas dari anak-anak yang suka membuli dia akan dengan terampil memainkan bolanya seperti anak-anak yang lain dan mungkin punya kelebihan yang lebih dari yang lain di atas anak-anak yang membuli dia itu. Tapi karena ada dampak merasa menilai dirinya sendiri rendah, kemudian merasa takut, sudah hilang anaknya. Jadi dampak yang paling mudah itu kelihatan begitu. Jadi membuat berkelanjutan nanti. Sehingga nanti kalau di dalam kelompok itu terus-menerus terjadi, dia akan menjadi minder. Jadi langkah pertama adalah underestimate terhadap kemampuannya. Kemudian karena terus-menerus menimpa dirinya seperti itu, kemudian dia minder. Nggak usah. Kalau ditanya bu guru, kamu nggak bisa mem, atau nggak bisa bu, gitu. Dan itu terus akhirnya membuat orang lain kan jengkel. Ya itulah dampaknya ya. Nah, lalu bagaimana cara menanggulangi atau mencegah dampak dari kekerasan verbal ini tadi? Satu, saya berharap para orang tua dan kita sendiri di lingkungan kita sendiri berusaha keras untuk tidak berteriak, paling gampang. Karena biasanya orang yang berteriak itu selalu lepas kontrol. Kontrolnya apa? Tidak memperdulikan perasaan orang lain. Ini yang jelas. Jangan berteriak deh. Berusahalah untuk menjaga kesopanan dengan bahasa yang lembut dan enak didengar. Jadi kalau menjaganya semenjak awal dari bahasa dari diri sendiri. Kemudian kedua adalah lingkungan. Kalau Anda mengetahui di dalam lingkungan itu penuh dengan teriakan, penuh dengan kekerasan, it's okay. Anda harus menahan diri, jangan lakukan itu. Jangan ikut-ikutan itu, karena pergaulan yang buruk terus terang aja akan membawa dampak yang buruk. Tapi pergaulan yang baik akan membuahkan hasil yang baik juga. Minimal itu yang bisa kita pegang ya. Betul ya, baik, terima kasih waktunya Pak Didi. Jadi kekerasan verbal itu adalah kekerasan yang paling kita nggak sadari. Mungkin saya, Pak Didi sendiri, atau mungkin teman-teman yang sedang menonton kali ini juga merasa nggak sengaja melakukan kekerasan verbal, termasuk mengejek tadi ya kan. Ya, betul. Jadi bagaimana sih aku supaya nggak melakukan kekerasan verbal? Yang pertama harus kita menahan diri dan
mengontrol emosi kita secara supaya nggak berteriak atau membentak juga ya. Betul. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan mungkin ada teman-teman yang mau tanya-tanya kepada kita, boleh banget. Jangan lupa komen di bawah. Oke, bye-bye.